Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang saya muliakan, jadi dalam pengajian kali ini insyaallah kita akan membahas tentang kebiasaan para ibu-ibu, mungkin kebiasaan para wanita pada umumnya, yaitu mengalami suatu kejadian atau yang sering kita sebut dengan darah haid. Darah haid ini adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan pada waktu-waktu tertentu. Sebab keluarnya darah ini bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit, bukan karena penyakit, ataupun mungkin ada proses persalinan, bukan. Tapi keluarnya darah haid pada seorang wanita, pada seorang perempuan yang sudah balik, itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, sudah menjadi kodratnya wanita itu sendiri. Apabila dia sudah memasuki akil balik, maka tandanya dia mengeluarkan darah yang disebut dengan darah haid, atau yang lebih dikenal dengan menstruasi. Nah, sifat ini, darah ini juga memiliki sifat dia berwarna merah, agak kehitam-hitaman, kental. Dia keluar dalam jangka waktu tertentu. Di saat wanita keluar darah ini dia mungkin merasa panas. Dia memiliki juga bau yang khas dan tidak sedap. Dalam hal ini ibu-ibu lebih mengerti karena para ibu-ibu ini mengalaminya. Saya di sini hanya menjelaskan penjelasan yang ada di dalam hukum Islam. Jadi selebihnya ibu-ibu udah pasti lebih tahu dari saya, karena saya tidak mengalaminya. Yang saya sampaikan ini hanya teori. Sementara ibu-ibu ini hanya merasakan sendiri gitu. Jadi keluarnya darah haid itu sesuatu yang normal yang terjadi pada seorang wanita, yang terjadi pada seorang perempuan. Dan pada setiap wanita kebiasaannya pun berbeda-beda. Ada yang ketika keluar darah ini disertai dengan rasa sakit, dan ada juga yang tidak merasakan sakit apa-apa. Jadi darah ini dia paling lama 15 hari 15 malam. Pada kebiasaannya dia 6 hari 6 malam. Namun ada juga dia yang hanya 1 hari 1 malam. Itu tergantung pada setiap wanita. Jadi setiap wanita itu bervariasi. Tapi kalau sudah lebih dari 15 hari 15 malam itu masih ada darah, itu namanya sudah bukan darah haid. Itu darah yang lain lagi, yang insya Allah akan kita bahas lagi ke depan. Tapi untuk sekedar pengetahuan, kalau kita sudah lebih dari 15 hari 15 malam, itu dinamakan dengan darah istihadah ataupun darah penyakit. Wanita yang sedang haid ini tidak dibolehkan untuk sholat, tidak dibolehkan untuk puasa, tawaf, ataupun dia menyentuh Al-Quran, berhubungan intim dengan suami, itu juga tidak boleh. Namun wanita yang sedang mengalami menstruasi atau keluar darah haid diperbolehkan membaca Al-Quran tanpa menyentuh Al-Quran itu. Bisa dari iPad, mungkin bisa dari komputer, atau yang sudah dihafal. Dan boleh melayani suami
Yang tidak boleh kita pada tempat keluar darah itu tidak boleh. Kalau hal-hal yang lain itu dipersilakan dalam agama kita melayani suami. Nah, mungkin sampai di sini ada pertanyaan mengenai darah haid. Jadi sepintas darah haid ini seperti itu. Darah haid ini adalah darah yang keluar bukan karena penyakit. Ini memang sudah takdir Allah, sudah merupakan kodratnya wanita. Begitu ibu-ibu ya, mengenai permasalahan haid ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azan fa'tazilun nisa'i fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Allah berfirman dalam Al-Qur'an, mereka bertanya kepadamu tentang darah haid, maka katakanlah bahwa dia itu adalah suatu kotoran atau najis. Oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di tempat haidnya. Tidak boleh kita mencampurinya, tidak boleh kepada tempat keluarnya darah itu tidak boleh. Dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah bersuci, sudah mandi junub, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan oleh Allah. Itu bagi suami-suami yang istrinya sedang menstruasi, itu nggak boleh ke situ dulu. Boleh ke tempat-tempat yang lain, tapi hanya tidak diperbolehkan kepada tempat keluarnya itu. Sampai di sini paham? Kalau ada pertanyaan, silakan ibu-ibu utarakan. Gimana Bu? Baik, kalau sudah mengerti, alhamdulillah. Tidak mungkin ibu-ibu ini tidak mengerti masalah ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ibu-ibu mengalaminya sendiri. Masa nggak ngerti? Sudah berpuluh-puluh kali mengalaminya. Jadi alhamdulillah kalau sudah pada mengerti semua. Kita tutup untuk malam ini. InsyaAllah kita lanjutkan malam besok dengan tema kita yang lain. Terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk ibu-ibu, juga untuk saudara-saudaraku semua. Juga ini merupakan manfaat bagi saya sendiri. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.